Nah, MG Listener berbicara soal rencana pemantauan hilal hari ini. Saya sudah terhubung dengan salah seorang pemantau hilal, yaitu Kepala Falakiyah Pondok Pesantren Al-Hidayah Abdul Ghafur, di mana lokasi pemantauan dilakukan di Masjid Al-Musyari'in Basmol, Jakarta Barat. Masjid ini memang sudah lebih dari 40 tahun melakukan pemantauan hilal untuk menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Nah, pemantauan ini dilakukan dengan menggunakan teropong yang dipasang di atas Masjid Al-Musyari'in. Seperti apa persiapannya, kita langsung saja sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabar, sehat semua? Alhamdulillah, semua di sini dalam keadaan sehat dan tentunya siap menyongsong Ramadan 1443 Hijriah. Ustadz Abdul, bagaimana nih persiapan pemantauan hilal nanti sore? Apakah sudah mulai ada persiapan pemasangan teropong mungkin atau ada persiapan lain? Untuk persiapan, insya Allah nanti kita mulai dari ba'da Jumat untuk pemasangan teleskop. Karena insya Allah kita akan pasang 2 teleskop sama beberapa alat untuk membantu sarana ru'yatul hilal. Ba'da sholat Jumat ya, mulai dilakukan persiapan, ada 2 teleskop. Tetapi Ustadz Abdul, kalau kita lihat cuaca nih, cuaca kelihatannya mendung dan cenderung hujan kelihatannya. Ini sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh BMKG. Kira-kira cuaca ini mendung, kemudian sampai dengan turun hujan, nanti apakah mempengaruhi ru'yatul hilal sore ini? Untuk cuaca, kalau seperti ini ya, artinya mendung sampai terbenam matahari, bisa mempengaruhi untuk proses ru'yatul hilal. Ya, karena nanti kemungkinan hilal terlihat atau tidak, ya tergantung cuaca juga. Sebagaimana ya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa innahu bi 'alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30 atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah atau berlebaranlah kamu karena melihat hilal. Maka kalau mendung, maka disempurnakan menjadi 30 hari untuk Sya'bannya. Ya, bisa kemungkinan mempengaruhi banget itu. Oke. Berarti cuaca ini tentu menjadi salah satu faktor penentu juga ya, Ustadz Abdul. Lalu sebetulnya yang masyarakat juga perlu ketahui adalah soal mekanisme pemantauan hilal. Ini seperti apa? Mulai dari tadi kalau persiapan sudah disampaikan oleh Ustadz Abdul ya. Kemudian pemantauannya ini dilakukan mulai dari jam berapa, kemudian selesai jam berapa, hasilnya akan diberikan kepada siapa? Ini bagaimana alurnya, Ustadz Abdul? Jadi alurnya, pertama kita siapkan data-datanya dulu, data-data hilal. Kita di Jakarta, berapa lintang tempat, bujur tempat, artinya data koordinatnya kita siapkan berapa, kemudian ketinggiannya untuk sore hari ini menjelang awal Ramadan berapa derajat. Hitungan kami itu sekitar 2,5 derajat. Dan kapan mulai pemantauan? Mulai pemantauan hilal itu baru start, artinya baru mulai, itu ketika ghurub matahari atau azan maghrib lah. Sampai kurang lebih 10 menit. Selesai 10 menit, selesai sudah. Baru kita akan laporkan apakah kami melihat atau tidak. Kalau kami melihat, kami akan laporkan. Kalau kami tidak melihat pun akan kami laporkan untuk menjadi bahan pertimbangan nanti sidang isbat di Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini dilaporkan langsung ke Kementerian Agama, dikirim melalui apa? Email atau ada aplikasi tersendiri untuk pelaporan ini? Kita udah ada kita sampaikan melalui lembaga dulu, kita lembaga Falakiyah PBNU. Nanti kita udah ada formnya, udah ada Google Formnya, kita isi, nanti langsung mereka akan teruskan ke sana untuk jadi bahan pertimbangan atau bahan putusan sidang isbat. Oke. Ustadz Abdul, itu kan terkait dengan bagaimana teknisnya ya, teknis pelaksanaan pemantauan hilal atau biasa disebut ru'yatul hilal. Kemudian kalau kita tahu bahwa saat ini masih simpang siur, ada yang mengatakan tanggal 2 April, 1 Ramadannya, ada yang mengatakan 3 April. Nah,
kalau berdasarkan perhitungan kalkulasi awal, menurut Ustadz Abdul ini kira-kira 1 Ramadan 1443 Hijriah di tanggal berapa, Ustadz Abdul? Untuk data hilal ini kan sekarang kisaran ya, dari Sabang sampai Merauke kurang lebih 2,5 derajat kurang lebih. Sedangkan kita ada keputusan terbaru berdasarkan kesepakatan Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura, standarisasi hilal mungkin untuk dilihat minimal itu 3 derajat. 3 derajat, ketinggian 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Sedangkan hitungan yang kita sudah dari beberapa literatur, metode kita lihat itu kisaran 2,5 derajat. Untuk beberapa daerah, bahkan kita punya data-data daerah mungkin ini dari Banda Aceh sampai ke Jayapura, kita punya datanya semua. Sekitar segitu. Kalau kita berdasarkan ya, artinya berdasarkan dengan keputusan kesepakatan yang baru ini, minimal 3 derajat, besar kemungkinan untuk awal Ramadan itu Ahad. Berarti hari Minggu ya? Hari Minggu. Itu kan berdasar hitung-hitungan. Tapi nanti kita tunggu sidang isbat aja lah. Kami tidak berani memutuskan. Kita tunggu sidang isbat aja. Betul. Bagaimana nanti Pak Menteri untuk memutuskan. Oke, betul. Jadi ini sekali lagi untuk MG Listener ini baru sebatas perkiraan begitu ya. Untuk keputusan pastinya masih menunggu hasil sidang isbat yang nantinya akan dilakukan telekonferensi pada pukul 19:15 waktu Indonesia Barat. Nah, Ustadz Abdul, yang lebih ingin kita gali di sini selain bagaimana mekanisme Ru'yatul Hilal, bagaimana prediksi 1 Ramadan 1443 Hijriah, kita juga ingin ketahui lebih lagi bagaimana sosok Ustadz Abdul yang merupakan seorang pemantau hilal. Boleh diceritakan Ustadz Abdul, awal mulanya bisa memantau hilal ini seperti apa? Ilmu apa yang harus dipelajari, Ustadz Abdul? Alhamdulillah saya belajar ilmu falak itu dari kurang lebih ya kelas 2 aliyah, 2 SMA tahun 2006-2007. Ya hobi, kemudian kita ikut pelajaran falak. Dasarnya ya matematika, mesti kuat matematikanya dan kemauan juga mesti kuat. Kemudian alhamdulillah kita ikutin beberapa metode pembelajaran, beberapa sistem, kami ada seminar-seminar kami ikutin. Kemudian kita belajar kemana-mana, kita sampai belajar kepada guru-guru kami baik yang di Basmol ataupun yang di Cakung ataupun yang di di Kementerian Agama. Bahkan kita juga sampai cari-cari metode-metode yang terbaru. Sampai kemudian alhamdulillahnya ketika saya kuliah di ketika itu tahun 2008-2009 ada materi atau mata kuliah ilmu falak. Ketika itu yang mengampu dosennya Kiai Haji Siril Wafa MA, dan beliau tahu bakat saya di falak, akhirnya saya disuruh jadi asisten beliau. Kemudian lambat laut ikutin seminar-seminar, kemudian saya tahun 2015 ikut di tim Kementerian Agama, artinya ikut-ikut pembahasan falak. Alhamdulillah dengan wasilahnya atau dengan perantaranya dari Pak Kiai Ismail Fahmi yang sekarang jadi Kasubdit Hisab Ru'yat Kementerian Agama, saya ikut itu acara-acara, bertemu dengan orang-orang hebat, dengan profesor-profesor seperti Profesor Thomas Jamaluddin, Profesor Susiknan Azhari, kemudian artinya menumbuhkan rasa semangat saya untuk menggeluti bidang falak, walaupun secara akademis saya itu latar belakangnya hukum, tapi ya falak memang hobi. Kemudian dipercayakan juga di pesantren untuk menjadi ketua untuk hisab ru'yah di pesantren. Sampai saat ini saya pegang di pesantren. Dan saya ajarkan kepada para santri, para siswa-siswi yang jenjang SMA untuk pelatihan hisab ru'yah. Apa yang membuat Ustadz Abdul tertarik untuk, wah saya mau nih menjadi pemantau hilal? Apa yang menariknya apa Ustadz Abdul?
menariknya karena ini mungkin ilmu dulu bagi saya kecil itu ilmu alam ya, ilmu astronomi, alam begitu luas, banyak beberapa misterinya. Saya ikut juga di planetarium, saya lihat seperti ini. Kemudian alhamdulillahnya lagi gaing bersambut, dalam arti di pesantren pun diajarin saya sama guru saya Ustadz Rojali, kemudian almarhum Kiai Syarifuddin Abdul Ghani, kemudian dimotivasikan sama Kiai Alawi Zain, kamu tuh bisa. Alhamdulillah saya lanjut terus. Sampai sekarang pun alhamdulillah saya udah di pesantren tuh ada 2 teleskop. Kemarin kan dulu 2011 kita ada teleskop yang besar tuh Pixel Newtonian refraktor. Kemarin kami juga baru beli lagi teleskop Skywatcher, baru beli lagi yang sudah computerized. Tinggal nanti untuk SDM-nya aja kita kembangkan kepada anak-anak, kita tularkan semangat kepada anak-anak. Alhamdulillah beberapa siswa-siswi kami, santri kami taruh mereka di Semarang di UIN Wali Songo untuk ambil jurusan spesialisasi falak S1. Oke. Ustadz Abdul, yang namanya pertama kali melakukan sesuatu itu pasti ada nervousnya begitu ya. Nah, Ustadz Abdul ketika pertama kali memantau hilal itu juga merasakan hal serupa atau justru sudah santai sekali sebetulnya? Sebenarnya kami ngelihat itu penasaran, para guru-guru kami ngelihat, kok begitu ya, saya penasaran apa iya kayak gitu hilal seperti yang mereka lihat, yang digambarkan. Alhamdulillah seiring berjalan waktu saya sudah artinya keliling dari Sabang sampai Merauke, saya sudah bisa melihat hilal di waktu itu ketika di Maluku tahun 2018. Wah, hilal. Kemudian terakhir kemarin 2021 di Sabang, Pulau Desember, Ru'yatul Hilal di sana pun alhamdulillah bisa ngelihat juga, hilal seperti ini yang kita cari nih. Mungkin kalau di Jakarta agak susah karena polusi atau bangunan dan sebagainya, tapi di daerah-daerah saya bisa ngelihat langsung. Tadi yang di Maluku tahun 2018 itu pertama kali melihat hilal? Itu pengalaman saya pertama kali saya ngeliat hilal langsung dan saya bisa potret langsung pakai teleskop. Wow, bagaimana itu perasaannya Ustadz Abdul? Wah, Masya Allah, bahasanya gimana ya, pokoknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pengalaman bertahun-tahun nggak dapat itu baru dapat saya. Ditambah lagi saya dapat kesempatan ke Labuan Bajo, saya pengamatan juga dari mulai gini hari jam 3 sampai subuh. Saya ngelihat langit Labuan Bajo begitu indah seperti pasir. Wah, udah Masya Allah, alhamdulillah. Tapi nggak sampai salah fokus ya Ustadz Abdul ya, ke pemandangannya malahan ya. Iya. Ustadz Abdul, tadi kan sudah bilang dari Sabang sampai Merauke, ada nggak lokasi pemantauan hilal yang paling Ustadz Abdul suka? Yang di Labuan Bajo itu atau bukan? Kalau di Labuan Bajo sih kami dulu pengamatan waktu fajar ya, artinya pengamatan waktu subuh. Tapi di sana sih bagus juga daerahnya karena di sana kan daerah tada hujan, artinya daerah minim sekali untuk polusi cahaya, minim sekali untuk polusi udara. Jadi bagus juga sih view-nya di sana. Sama di yang favorit saya tuh sepengalaman saya di Sabang. Di Sabang. Kenapa itu? Itu view-nya langsung Samudra Hindia. Oh, langsung Samudra Hindia, Masya Allah. Di 0 km Sabang. Oke, baik. Terakhir Ustadz Abdul, singkat saja, apa pesan bagi generasi muda supaya para pemantau hilal ini masih terus ada eksistensinya? Singkat saja. Ya, saya bilang tetap semangat ya. Kemudian berikan manfaat untuk semuanya. Dan yang paling penting untuk Ru'yatul Hilal adalah jujur. Udah itu aja. Baik, terima kasih Ustadz Abdul sudah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Selamat mengemban tugas memantau hilal sore hari nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Abdul. Waalaikumsalam.